Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang, biografi Suprijadi. Suprijadi atau dikenal dengan nama Sudancho Suprijadi lahir di Trenggalek 13 April 1923 sampai menghilang 14 Februari 1945, dinyatakan meninggal 9 Agustus 1975. Suprijadi adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin pemberontakan pasukan pembela tanah air atau PETA terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada Februari 1945. Ia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Presidensial, tetapi digantikan oleh Imam Muhammad Suliyoadikusumo pada 20 Oktober 1945 karena Suprijadi tidak pernah muncul. Bagaimana dan di mana Suprijadi wafat masih menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh Jepang. Suprijadi kemudian ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Ia membawahi pasukan Peleton 1 dan Kompi 3 yang bertugas memberi bantuan senjata berat. Selain itu, Suprijadi juga ditugaskan untuk mengawasi para pekerja paksa Romusa. Selanjutnya, faktor penyebab perlawanan. Melihat penderitaan berat rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai Romusa, membuat Suprijadi kemudian nekat untuk mengadakan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan nama pemberontakan PETA di Blitar. Selanjutnya, jalannya pertempuran. Suprijadi kemudian mulai mengadakan rencana pemberontakan. Hal pertama yang ia lakukan adalah dengan menghubungi kawan-kawannya sesama tentara PETA untuk mengadakan pertemuan rahasia untuk merencanakan pemberontakan pada bulan September 1944. Kawan-kawan Suprijadi ketika itu yang ikut seperti Halir, Mangkudijaya, Muradi, dan Sumanto. Suprijadi sempat berkata dalam pertemuan tersebut, "Kita sebagai bangsa yang ingin merdeka tidak dapat membiarkan tentara Jepang terus-menerus bertindak sewenang-wenang, menindas dan memeras rakyat Indonesia. Tentara Jepang yang makin merajalela itu harus dilawan dengan kekerasan. Apapun dan bagaimanapun pengorbanan yang diminta untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, kita harus rela memberikannya. Akibat dan resiko dari perjuangan kita sudah pasti. Paling ringan dihukum tahanan dan paling berat dihukum mati. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Bagaimana kalau kita mengadakan pemberontakan melawan tentara Jepang?" Selanjutnya, dari pertemuan tersebut dilakukan persiapan dengan menghubungi tentara PETA yang lain yang berada di Blitar untuk diajak memberontak. Persiapan yang dilakukan oleh Suprijadi membuat banyak tentara PETA yang ikut untuk memberontak kepada Jepang. Suprijadi juga meminta bantuan tokoh masyarakat untuk membantunya. Suprijadi bahkan sempat memberitahukan tentang rencana pemberontakan tentara PETA tersebut kepada Insinyur Soekarno ketika ia datang ke Blitar. Namun Soekarno ketika itu menasihati Suprijadi untuk mempertimbangkannya baik-baik sebab risikonya sangat besar. Namun Suprijadi sangat yakin bahwa pemberontakan tersebut pasti berhasil. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan tentara PETA yang lain, maka ditetapkanlah waktu dan tempat pemberontakan akan dilakukan di Tuban, Jawa Timur. Namun pada awal tahun 1945, Jepang melalui mencurigai bahwa akan ada pemberontakan yang akan dilakukan oleh tentara PETA di bawah pimpinan Suprijadi. Oleh karenanya, Jepang kemudian membuat berbagai peraturan ketat untuk tentara PETA dan juga mengawasi Suprijadi dan pasukannya. Semua yang hadir ketika itu kemudian setuju bahwa pemberontakan harus segera dilakukan. Pada tanggal 14 Februari pukul 3 tepat, pemberontakan PETA yang dipimpin oleh Suprijadi meletus di Blitar. Tembakan pertama dilakukan dengan menembakkan mortir ke Hotel Sakura, di mana tempat tersebut banyak terdapat perwira Jepang. Melihat para pemberontak yang kian terdesak hingga ke hutan Ngancar, Jepang kemudian memerintahkan seorang pimpinan tentara Jepang bernama Kolonel Katagiri untuk menemui pimpinan pemberontakan. Akhir perjalanan PETA. Pemberontakan PETA tidak berjalan sesuai rencana. Suprijadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak dan rencana ini pun terbukti telah diketahui oleh pihak Jepang. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan PETA.
Sebanyak 78 orang perwira dan prajurit peta ditangkap dan dijebloskan ke penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Sebanyak 6 orang divonis hukuman mati di Ancol pada 16 Mei 1945. 6 orang dipenjara seumur hidup dan sisanya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan. Misteri hilangnya Suprijadi. Akan tetapi, nasib Suprijadi tidak diketahui. Suprijadi menghilang secara misterius. Setelah Indonesia merdeka, sebenarnya Suprijadi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Namun Suprijadi tidak pernah muncul lagi untuk selama-lamanya. Sekian penjelasan dari kami, banyak kesalahan kami mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe, and terima kasih for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.